PDI Perjuangan memecat Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader PDI Perjuangan. Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi Alaidrus ditunjuk sebagai Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Halo, selamat sore pemirsa. Setelah penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Komisi Pemilihan Umum KPU RI hari ini akan mengundi nomor urut bagi 3 pasang kandidat capres dan cawapres malam ini. Lalu seperti apa kira-kira arti nomor urut bagi masing-masing pasangan? Apakah nomor urut ini akan menentukan kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang? Informasi ini bersama kabar menarik tentang pemilu lainnya akan kami hadirkan selama 60 menit ke depan. Saya Tisa Noveni, inilah kabar pemilu selengkapnya. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat Timnas Amin resmi diumumkan. Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi Alaidrus ditunjuk sebagai kapten dari Timnas Amin. Muhaimin Iskandar selaku calon wakil presiden. Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi mengumumkan tim pemenangan nasional atau Timnas Amin di Jalan Diponegoro 10 Jakarta Pusat. Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syaugi Alaidrus yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Udara resmi ditunjuk sebagai ketua atau kapten dari tim pemenangan nasional ini. Timnas Amin juga turut meresmikan Sudirman Said sebagai co-kapten dan ketua harian beserta jajaran co-kapten lainnya. Selain kapten dan co-kapten, Timnas Amin juga meresmikan Novita Dewi sebagai sekjen, Gede Widiade sebagai bendahara dan Ari Yusuf Amir sebagai ketua tim hukum nasional. Anies Baswedan menganalogikan Timnas Amin layaknya tim sepak bola dan pemilu layaknya sebuah permainan yang menjunjung tinggi fair play dan sportivitas. Analogikan timnas ini seperti skuad dalam sepak bola dan berharap kerja bersama di sini nanti akan bisa terwujud dengan baik. Dan kami meyakinkan kepada semua bahwa pertandingan yang nanti akan dihadirkan adalah pertandingan yang fair play, pertandingan yang penuh dengan sportivitas, pertandingan yang penuh dengan semangat kebersamaan. Sebuah pertandingan di mana ada lawan, tapi semua adalah teman dalam demokrasi. Lawan dalam sepak bola adalah teman dalam olahraga. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaidrus meyakini Timnas Amin dapat membawa pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menuju kemenangan dalam Pilpres 2024. Berterima kasih kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin yang memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Kapten Tim Nasional Amin. Jadi saya yakin dengan didampingi oleh co-kapten yang hebat-hebat ini, ya tadi sudah disampaikan sama Pak Anies, beliau ini adalah orang-orang hebat dan pandai di bidangnya masing-masing. Saya yakin dengan kolaborasi sinergitas untuk semua, kapten dan co-kapten yang jumlahnya co-kapten ada 12, didampingi sekretaris dan bendahara, saya yakin bisa membawa tim pemenangan Anies ini untuk bisa menang. Yakin kita? Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar beserta jajaran Timnas Amin dan Ketua Umum Partai Politik Pendukung berencana untuk menghadiri pengundian nomor urut di kantor KPU pada Selasa malam. Dari Jakarta, Iman Fajar, Yodia Wiwaha, TV One mengabarkan. 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden telah ditetapkan sah dan siap berlaga di Pilpres 2024. Malam hari ini pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU RI akan mengundi nomor urut 3 pasang capres dan cawapres.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan melangsungkan pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden Pilpres 2024 pada malam nanti. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dijadwalkan hadir dalam pengundian nomor urut. KPU mengundang 150 orang dari tiap kubu Capres-Cawapres untuk menghadiri acara makan malam yang dilanjutkan pengundian nomor urut tersebut. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, dan sebelumnya pada maghrib ataupun jam 18.30 kami mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkannya dalam kegiatan gala dinner nanti malam. Meski tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat elektabilitas, pemilihan nomor urut biasanya dikaitkan dengan simbol-simbol yang akan digunakan selama kampanye. Jadi dapat nomor berapapun. Jadi yang selalu menarik di Indonesia itu kan ada pengundian nomor ya? sebagai simbolik. Setahu saya di Amerika nggak ada itu. Jadi pengundian nomor sebagai simbolik, dan percaya atau tidak, kecuali ada pengaturan khusus ya, rasanya kita anggap tidak ada, itu seluruh pasangan capres-cawapres dan tim yang ikut serta di sana sudah bawa 33 nomor itu. Iya pastilah. Sudah dipersiapkan kalau dapat nomor satu apa, dua apa, tiga apa gitu. Sudah keluar. Wis, ya kami sudah menduga satu, gitu ya? artinya ini. Yo, kami sudah menduga dua, karena kita punya seremoni dengan simbol-simbol seperti itu. Nomor urut masing-masing pasangan capres dan cawapres nantinya akan digunakan selama kampanye dan juga dalam kertas suara saat pemilihan umum 14 Februari 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Untuk memantau kondisi terkini dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, pemirsa, menjelang pengundian nomor urut Capres dan Cawapres sudah ada rekan kami Fahada Indi yang akan menggambarkan bagaimana suasana terkini di KPU saat ini beberapa jam menjelang pengundian nomor urut. Fahada. Ya betul sekali Tisa dan juga pemirsa, ini kurang lebih 2,5 jam lagi menuju ke pendaftaran atau registrasi peserta dalam agenda rapat pleno dari KPU untuk pengundian nomor urut Capres dan juga Cawapres untuk pemilu 2024. Nah saat ini yang sedang berlangsung di KPU RI adalah persiapan akhir, di mana saat ini sejumlah pihak penyelenggara, yakni dari pihak KPU RI sedang melakukan gladi untuk acara pada malam nanti. Di luar pun apel pengamanan juga sudah dilakukan oleh sejumlah tim gabungan dari TNI dan juga Polri, yang ini mana jumlahnya sekitar 2.000 personil untuk mengamankan jalannya agenda malam hari ini. Nah, untuk agenda malam hari ini Tisa dan pemirsa memang akan dimulai dengan agenda gala dinner atau makan malam bersama pada pukul 18.30 yang akan berlokasi yakni di rooftop gedung KPU RI Jalan Imam Bonjol Jakarta. Nah, usai makan malam agenda akan bergeser ke halaman utama KPU RI, tepatnya di tempat kami mengabarkan saat ini, di mana nanti akan ada sejumlah agenda yang diantaranya adalah para pasangan calon capres dan juga cawapres akan mengambil nomor antrian untuk pengambilan undian nomor urut capres dan juga cawapres, di mana nomor antrian tersebut menyesuaikan dengan urutan capres dan juga cawapres tersebut pada saat mereka ini mendaftar ke KPU RI beberapa waktu yang lalu, di mana kalau hal tersebut terjadi maka artinya nanti pasangan dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor antrian pertama untuk mengambil undian nomor urut capres dan juga cawapres. Nanti dilanjutkan dengan pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, baru yang terakhir adalah pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah itu, setelah pengambilan nomor urut, maka pihak KPU juga akan mempersilahkan ketiga pasangan calon untuk memberikan sambutannya sesuai dengan nomor urut yang telah mereka ambil dalam undian. Sementara itu Tisa, yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda langsung dari KPU RI. Kita ke kabar selanjutnya pemirsa, PDI Perjuangan memecat Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai kader dari PDI Perjuangan.
Surat pemecatan Bobi ini pemirsa beredar di mana pemecatan Bobi Nasution sebagai kader PDI Perjuangan tertuang dalam surat DPC PDIP Kota Medan nomor 217/IN/DPC strip 29 B26B 11/2023 tertanggal 10 November. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim dan Sekretaris DPC PDIP Kota Medan Robi Harus. Bobi dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai. Bobi pemirsa mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran, padahal ia berasal dari PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud. Untuk mengetahui perihal pemecatan Bobi Nasution sebagai kader dari PDIP Perjuangan, pemirsa kita tanyakan langsung kepada rekan kami, ada reporter TV One Nofri Arisandi yang saat ini berada di DPC PDIP Kota Medan. Nofri, silakan dengan laporan Anda dan bagaimana respon dari Bobi Nasution. Apakah sudah ada tanggapan dari yang dipecat oleh PDIP? Ya baik Desa dan juga pemirsa, memang benar Wali Kota Medan dan juga menantu Presiden Joko Widodo Bobi Afif Nasution kini telah secara resmi atau dicopot keanggotaannya dari Partai PDIP khususnya DPC PDI Perjuangan Kota Medan, di mana Bobi dianggap tidak mengindahkan instruksi partai dengan berbeda arah politik ataupun dukungan terhadap Capres-Cawapres yang akan dilaksanakan pada Pilpres 2024 mendatang, di mana Bobi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang telah melakukan deklarasi dan menyampaikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dan tentunya Bobi pun juga telah memenuhi panggilan dari DPP PDIP di Jakarta dan menyatakan bahwa diberi waktu 7 hari untuk mengembalikan kartu tanda anggota. Meskipun begitu, dari DPP PDIP sendiri menyatakan bahwa waktu yang diberikan terhadap Bobi sebenarnya adalah 3 hari. Dan hingga kini Bobi sampai saat ini pun belum mengembalikan kartu tanda anggotanya kepada PDI Perjuangan dan menyatakan tadi malam bahwa menunggu tanggal cantik. Dan ternyata pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan, ternyata Bobi Nasution telah dicabut keanggotaannya dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan, di mana dinyatakan surat tersebut dibuat pada hari Sabtu kemarin dan disampaikan kepada Bobi Nasution pada hari Senin 13 November kemarin. Dikatakan bahwa alasan pemecatan ataupun dicabutnya keanggotaan Bobi Nasution dari DPC PDIP Kota Medan karena berbeda pandangan politik ataupun arah dukungan partai politik terhadap Capres-Cawapres, serta juga telah melanggar kode etik dan disiplin anggota partai. Kemudian Bobi juga dianggap tidak memenuhi peraturan dan keputusan Partai PDI Perjuangan. Bahkan dikatakan pula bahwa dengan tidak dikembalikannya kartu tanda anggota ataupun dikembalikannya kartu tanda anggota tersebut, ini tidak menjadi masalah lagi karena surat tersebut telah disampaikan secara resmi dan terdapat beberapa poin-poin tentunya yang menyatakan ataupun alasan hingga akhirnya Bobi Nasution telah dicabut keanggotaannya dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan. Memang sebelumnya Bobi menyatakan tetap ingin menjadi anggota Partai PDI Perjuangan meskipun ia memiliki perbedaan dukungan dalam mendukung Capres-Cawapres, di mana diketahui PDI Perjuangan sendiri mengusung Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Sementara Bobi Nasution yang diketahui mendeklarasikan kakak iparnya itu Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto telah secara resmi melakukan deklarasi. Sehingga ini tentunya menjadi dilema sendiri antara Bobi Nasution dan juga PDI Perjuangan. Sementara pihak DPC PDIP Kota Medan sendiri menyatakan bahwa memang tidak ada sebelumnya diskusi yang dilakukan oleh Bobi Nasution ataupun pembicaraan tentang hal ini, sehingga mereka merasa kaget dengan keputusan Bobi Nasution yang mendeklarasikan Capres-Cawapres yang berbeda dengan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Demikian, saya kembalikan ke Tisa Novendi di Jakarta. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda. Pemirsa, usai jeda berikut, kabar pemilu masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 mendatang. Dan berikut 3 pasangan calon yang sudah dinyatakan lolos ataupun sah verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita lihat pemirsa di hadapan kita saat ini di layar kaca Anda. Di sebelah kanan ada pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kemudian di tengah ada pasangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Dan di sebelah kiri saya saat ini ada tentu saja pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang disingkat dengan Amin. Nanti kita akan memberikan informasi mengenai profil singkat dari masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia ini pemirsa. Penetapan Capres dan Cawapres dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Penetapan Capres dan Cawapres dilakukan KPU di kantor KPU hari ini. Penetapan digelar usai dilakukan sidang pleno secara tertutup. Hasilnya pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Ya, KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum tadi sudah kita simak bersama-sama telah menetapkan 3 orang pasangan calon presiden atau 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama kali mendaftar ke KPU pemirsa kita lihat di layar kaca adalah pasangan Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita akan mencoba sedikit mengulik profil singkat dari mereka, dari pasangan ini pemirsa. Meskipun sampai sekarang kita masih menanti nanti berdasarkan pengundian nomor berapa yang akan didapatkan oleh pasangan Anies dan juga Muhaimin ini atau yang biasa disingkat mereka sudah menyebut diri mereka sebagai Amin pemirsa. Anies Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969, saat ini berusia 54 tahun dengan total harta kekayaan ini mencapai saat ini 11,19 miliar rupiah. Sebelumnya Anies Baswedan ini pernah menjabat sebagai seorang Menteri Pendidikan di Indonesia tentu saja, kemudian juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta pemirsa. Dan dia juga merupakan dikenal sebagai tokoh pendidikan ataupun juga akademisi. Nah kemudian untuk pasangan calon wakil presiden yang mendampingi Anies Rashid Baswedan ada nama Muhaimin Iskandar, lahir di Jombang 24 September 1965, saat ini berusia 57 tahun dengan total kekayaan mencapai 27,28 miliar. Ya berasal dari politisi juga PKB begitu ya yang akhirnya dipercaya oleh koalisi pendukung Anies Baswedan untuk mendampingi Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian pemirsa kita juga nanti akan mengajak Anda melihat profil lainnya
dari siapa saja pasangan-pasangan lain. Kita sudah lihat di layar kaca sudah ada pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kalau kita lihat sedikit profil dari mereka, Ganjar Pranowo ini merupakan politisi lahir di Karanganyar 20 Oktober 1968 dan saat ini berusia 55 tahun dengan total aset kekayaan ini mencapai 13,45 miliar rupiah. Kemudian kita ketahui juga Ganjar Pranowo ini merupakan politisi dari PDIP sebelum menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ia merupakan anggota DPR RI dari fraksi PDIP pula pemirsa. Dan kemudian ia dipercaya melalui pemilu untuk menjadi Gubernur Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang. Total kekayaannya mencapai 13,45 miliar rupiah. Sementara pendampingnya adalah Mahfud MD, lahir di Sampang 13 Mei, saat ini berusia 66 tahun dengan total kekayaan 29,54 miliar rupiah. Merupakan sosok menteri saat ini pemirsa di kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dan kalau kita ingat lagi flashback ke beberapa waktu yang lalu atau tepatnya pada pemilu 2019, nama Mahfud MD ini sempat masuk bursa untuk mendampingi Presiden Joko Widodo di putaran kedua Pilpres begitu, atau di pemilu 2019 pada saat itu pemirsa. Namun ternyata ada sebuah perubahan dan Mahfud MD pun juga mengatakan bahwa ia masih menyimpan baju seragam yang seragam putih begitu yang di waktu itu harusnya digunakan pada saat tahun 2019. Kemudian ternyata baju tersebut dia pergunakan kembali pada saat deklarasi pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita lihat akan seperti apa pertempuran di antara ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ini. Selanjutnya kita melihat ada pasangan yang terakhir yang mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi pasangan calon presiden dan juga wakil presiden, yaitu ada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo Subianto lahir 17 Oktober 1951 dan saat ini sudah berusia 72 tahun dengan total kekayaan mencapai 2,03 triliun rupiah. Sementara Gibran Rakabuming Raka ini lahir di Surakarta 1 Oktober 1987 dan saat ini berusia 36 tahun dengan total kekayaan mencapai 26,03 miliar. Nah, kalau berbicara soal Prabowo cukup unik, Prabowo Subianto sudah pernah 2 kali berusaha mengikuti kontestasi Pilpres, namun pada saat itu pemirsa dinyatakan belum berhasil. Apakah kira-kira saat ini ia akan berhasil menjadi Presiden Republik Indonesia? Semua tergantung kepada Anda pemirsa, tergantung dengan pilihan Anda karena sesuai dengan moto kami kabarkan, Anda putuskan. Kami memberikan informasi, Anda yang memutuskan pemirsa, seperti itu. Nah, kemudian kita ketahui juga bahwa Prabowo Subianto ini merupakan pendiri dari salah satu partai yaitu Partai Gerindra yang juga tentu saja mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Sementara Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang saat ini juga menjadi wali kota Solo ataupun Surakarta. Kita lihat pemirsa, siapa di antara ketiga pasangan calon dan juga calon wakil presiden ini yang akan bisa melaju menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan kalau melihat komposisinya, apakah kira-kira nanti selama 3 bulan ini akan terjadi sebuah pertarungan yang begitu sengit, baik itu ide dan juga gagasan? Apakah kira-kira akan terjadi 2 kali putaran ataukah cukup 1 kali putaran pemirsa? Kita belum tahu sampai saat ini, meskipun begitu banyak sekali analisis dari pengamat politik ataupun pakar politik yang mencoba-coba menerka tampaknya bisa 1 putaran, tapi ada juga menilai 2 putaran. Nah, kalau kita ingat setelah beberapa waktu yang lalu ini, setelah ada putusan MK ataupun setelah ada putusan MK, dari hasil elektabilitas untuk ketiga pasangan calon ini cukup menarik pemirsa. Kalau dari hasil yang ada, misalkan dari sejumlah lembaga survei, ada indikator dan juga Indobarometer menyebutkan ternyata pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini pemirsa mengalami kenaikan elektabilitas sekitar hampir 7 sampai dengan 8%. Dan demikian pula dengan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang juga ternyata mengalami kenaikan elektabilitas. Sementara berbanding terbalik dengan pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang justru mengalami penurunan pemirsa. Waktu masih terus berjalan. Hari ini 14 November 2023, pencoblosan suara dilakukan nanti 14 Februari 2024. Masih ada waktu 3 bulan pemirsa bagi Anda untuk memutuskan siapa yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Termasuk juga pemirsa, nanti malam kita
masih akan menantikan kira-kira masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden ini mereka akan mendapatkan nomor urut berapa ya? Apakah sesuai dengan harapan mereka masing-masing? 1, 2, dan 3 kita nantikan nanti malam pada pukul 19.30 pemirsa. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Komisi Pemilihan Umum RI akan melangsungkan pengundian nomor urut peserta pemilihan presiden Pilpres 2024 pada hari ini. Ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni ada nama Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dijadwalkan ketiga-tiganya hadir dalam pengundian nomor urut. KPU mengundang sekitar 150 orang dari tiap kubu Capres-Cawapres untuk menghadiri acara makan malam yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian nomor urut tersebut. Pemilihan nomor urut Capres-Cawapres dilakukan setelah KPU pada hari Senin kemarin 13 November menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres untuk mengikuti Pilpres 2024. KPU menyatakan ketiga paslon telah memenuhi syarat dan lulus tes kesehatan. Lantas bagaimana pemirsa pandangan dari masing-masing kubu pasangan capres terkait nomor urut yang akan diundi nanti malam? Berikut komentar dari Anies Baswedan, Gibran, dan juga Arya Bima dari TPN Ganjar Mahfud. Lalu terkait nomor urut, ya kita berharap kalau bukan 1, 2, ya 3. Itulah kira-kira harapan kita. Kalau nggak 3 ya 2, kalau nggak 2 ya 1. Yang buat kita paling penting itu bukan nomornya, insya Allah urutannya menang, itu yang penting. Nah, kita pengen urutannya nanti, ya gitu ya. Kalau yang pengambilan nomor acara yang terkait dengan nomor urut, rakyat senang semuanya. 1 suka, 2 suka, 3 suka ya. Karena semua nomor hanya sebagai satu tanda untuk terkait hal yang administratif di dalam lembar pencoblosan. Ya, kita tidak berharap pada 1, 2 nomor, tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita terima. Ya, besok malam. Ada nomor urut yang mungkin diharapkan? Enggak semua nomor baik, semua nomor bagus ya. Lihat saja besok. Disyukuri semua nomor. Yes, ya Mas. Mas, kalau belum tahu untuk visi misinya itu kan kayaknya masih minim untuk isu lingkungan ya Mas ya? Oh nanti kami tambahkan lagi. Ada kok sudah kami siapkan ya, tenang aja. Untuk ekonomi hijau, energi hijau dan lain-lain sudah kami siapkan semua. Nanti akan kami pertajam untuk detail teknisnya ya, tenang aja. Untuk memantau persiapan masing-masing kubu menjelang pengundian nomor urut Capres-Cawapres, kita bergabung dengan rekan-rekan kami. Ada Nadila Saleh di TKN Ganjar Mahfud, kemudian ada Fatimah Albar di JCC, dan juga Yohanes Leonardo di Timnas Amin. Pertama kita memantau dulu pemirsa agenda di Prabowo Subianto, yaitu ada Fatimah Albar tampaknya di sana. Silakan Fatimah dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, betul sekali memang hari ini merupakan hari di mana pengundian nomor urut untuk ketiga pasangan calon capres maupun calon wakil presiden. Dan untuk paslon Prabowo Subianto dengan Gibran Raka Buming Raka sendiri memang memiliki rangkaian acara tersendiri. Dan untuk Prabowo Subianto sendiri baru saja meninggalkan wilayah JCC untuk melakukan pengecekan karena esok hari ada acara ASEAN Defense Minister Meeting yang akan digelar pada 15 hingga 16 November mendatang. Dan untuk Gibran Raka Buming Raka sendiri memang posisinya saat ini sedang melakukan perjalanan dari Solo ke Jakarta sehingga perkiraan baru tiba di Jakarta sekitar 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Prabowo Subianto sendiri sementara usai melakukan pengecekan di JCC bergerak ke Kementerian Pertahanan, lalu nanti akan bergerak lagi menuju ke Kertanegara nomor 4 sambil menunggu untuk persiapan di mana nanti Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan bertemu di sebuah rumah relawan atau rumah pemenangan di Jalan Cikditiro Menteng, Jakarta Pusat. Dan di sanalah seluruh ketua umum partai yang berkoalisi di dalam Koalisi Indonesia Maju berkumpul bersama dengan Capres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nanti dari
pasangan capres maupun cawapres tersebut bersama dengan ketua umum partai yang terafiliasi dengan koalisi akan bergerak menuju KPU sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat menggunakan bis listrik, di mana nanti bis listrik itulah yang akan digunakan menjadi kendaraan pergerakan dari rumah kemenangan di Ciditiro Menteng Prabowo Gibran menuju ke KPU untuk melakukan prosesi pengundian nomor urut. Sementara itu, Tisa. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Fatima Albar. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan kami, ada Leo, yang saat ini tampaknya juga berada di salah satu tempat markas pemenangan dari pasangan, yaitu ada pasangan Ganjar dan juga Mahfud ini tampaknya. Halo, Leo, silakan dengan laporan Anda. Seperti apa persiapan di sana untuk nanti malam akan ada dinner di KPU, kemudian juga penentuan nomor urut melalui undian. Halo. Ya baik, selamat siang Tisa dan juga Mirsa. Sedikit saya koreksi, saat ini saya berada di rumah pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di Jalan Diponegoro 10 Menteng, Jakarta Pusat, di mana saat ini kondisi terkini dapat kami laporkan ialah saat ini kedua pasangan calon tersebut saat ini sedang memiliki agenda masing-masing yang nantinya akan berkumpul pada pukul 5 sore nanti untuk kemudian bersama-sama menuju ke KPU dan melangsungkan agenda yang akan berlangsung sampai malam hari nanti terkait pengundian nomor urut Capres dan Cawapres di pemilu 2024 mendatang. Namun memang tempat kami berdiri saat ini merupakan titik berlangsungnya konferensi pers pada pagi hari tadi terkait pengumuman dari struktur Timnas Amin serta juga termasuk diantaranya harapan-harapan terkait pengundian yang akan berlangsung malam hari nanti. Dan memang pada pengundian tadi Anies mengatakan ia tidak berharap atau tidak menargetkan salah satu nomor saja, namun ia berharap semua nomor akan mengantarkan pasangan Amin pada optimisme untuk memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Namun sedikit informasi Tisa dan juga Pirsa, untuk struktur Timnas Amin sendiri memang menjadi satu-satunya pasangan calon yang mengumumkan terakhir begitu jika dibandingkan dengan dua pasangan calon lainnya. Dan untuk strukturnya sendiri dipimpin atau dikapteni oleh Kapten Timnas yakni Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syawgi yang merupakan mantan Kepala Basarnas Republik Indonesia yang memiliki sejumlah prestasi di bidang angkatan udara selama menjabat pada saat itu. Lalu kemudian juga di antaranya di struktur wakil kapten timnasnya sendiri ini memiliki sejumlah tokoh dari berbagai bidang, di antara dari bidang politik, kepakaran, organisasi hingga budayawan. Untuk di bidang politik sendiri ada nama Hayatul Wafiroh yang merupakan anggota DPR RI, lalu juga ada Muzamil Yusuf yang merupakan mantan Ketua Umum PKS, lalu juga dari budayawan ada Ki Anom Suroto yang merupakan budayawan, lalu ada juga nama seperti Sudirman Said yang merupakan mantan Menteri SDM era Presiden Joko Widodo yang pertama pada saat itu. Lalu kemudian juga dalam Timnas Amin sendiri ini nantinya akan bersama-sama datang dan melihat bagaimana proses dari pengundian nomor urut yang akan berlangsung malam hari nanti. Dan Anies dan Muhaimin Iskandar juga hanya menekankan bahwa optimisme mereka untuk menyambut Pilpres dalam pengundian nomor urut malam hari nanti. Sementara demikian dapat kami sampaikan. Tisa. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari tempat pemenangan Amin, yaitu Anies dan juga Muhaimin. Selanjutnya kita menuju ke Nadila yang saat ini berada di tampaknya ini markas dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Seperti apa persiapan di sana menuju pencabutan nomor urut, Nadila? Ya baik, selamat sore Tisa dan juga pemirsa. Ini berdasarkan rundown yang kami terima sekiranya pukul 5 sore nanti Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD bersama dengan keluarga ini akan dari kediaman mereka masing-masing menuju ke posko tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Titik kami mengabarkan saat ini. Yang mana memang berdasarkan rundown yang kami terima juga bahwa agenda sore nanti sebelum Ganjar dan juga Mahfud menuju ke Komisi Pemilihan Umum ataupun KPU ini akan berlangsung sholat maghrib berjamaah yang berlangsung di posko pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Tisa dan juga pemirsa, jika kami gambarkan suasana di TPN saat ini, memang tim pemenangan saat ini tengah melakukan persiapan di lokasi yang akan dipakai untuk sholat berjamaah yang dilakukan oleh Ganjar Mahfud dan juga sejumlah pihak lainnya. Dan sejauh ini berdasarkan pantauan kami ini memang belum terlihat adanya politisi ataupun pihak-pihak yang nantinya ini akan mengantarkan Ganjar dan juga Mahfud menuju ke KPU nanti begitu.
Kemudian Tisa, siapa saja sih sebenarnya pihak-pihak yang akan mengantarkan ataupun masuk dalam rombongan menuju ke KPU nanti? Ini kami memang belum mendapatkan konfirmasi yang jelas, namun tentunya pihak-pihak yang akan mengikuti Ganjar dan juga Mahfud menuju ke KPU nanti ini dari keluarga, kemudian perwakilan dari tim pemenangan nasional dan juga perwakilan dari partai-partai pengusung Ganjar Mahfud, mulai dari PDI Perjuangan, kemudian Perindo, P3 dan juga Partai Hanura begitu. Kemudian Tisa dan juga pemirsa, memang kita ketahui bersama bahwa saat ini ataupun pada hari ini Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pengundian nomor untuk setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan kemarin, dan kita ketahui bersama bahwa ada 3 paslon calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan kemarin. Tisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporan Anda, dan sebelumnya ada Fatimah, kemudian juga ada Yohanes Leonardo. Pemirsa, informasi penting lainnya berkaitan dengan pemilu masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Pemilu. Ratusan alat peraga kampanye, baliho dan spanduk para calon legislatif caleg di Kabupaten Aceh Barat Daya dicopot paksa oleh petugas gabungan karena dianggap telah melakukan pelanggaran pemilu. Pencopotan dilakukan petugas gabungan dari Panitia Pengawas Pemilihan, Panwasli, Satpol PP, TNI Polri pada sejumlah titik setelah surat teguran dari pengawas pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tidak diindahkan oleh para partai dan para calegnya. Menurut aturan dan jadwal, para partai politik dan caleg baru diperbolehkan untuk memasang alat peraga kampanye pada tanggal 28 November. Seluruh alat peraga kampanye yang dicopot petugas telah disita di kantor pengawas pemilihan. Bagi caleg yang ingin mengambil kembali pun dipersilahkan dengan syarat yang telah ditentukan. Jangan tadi duduk bang. Menjelang pengundian nomor urut pasangan capres, warga di Makassar, Sulawesi Selatan tampak antusias hingga menggelar acara nonton bareng. Lantas bagaimana pemirsa kemeriahannya? Sudah ada rekan kami Firda Jumardi yang akan mengabarkan langsung dari Pantai Akarena. Firda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tisa dan juga pemirsa, untuk persiapan nonton bareng proses pengundian dari Capres dan juga Cawapres untuk pemilu 2024 ini telah berlangsung di Pantai Akarena, tepatnya di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dan bisa dilihat di belakang saya, persiapan demi persiapan ini telah dilakukan, panggung, kemudian juga layar untuk menonton bareng ini telah disiapkan. Kemudian jajaran kursi dan meja di bawah pohon kelapa yang amat cantik ini telah dipersiapkan. Dan ternyata nobar kali ini dibuka untuk umum bagi warga Kota Makassar, di mana kegiatan ini tuh diinisiasi oleh TKN Prabowo Gibran dan juga JPKP. Jadi warga yang ingin nonton bareng dengan suasana pinggir pantai ini langsung bisa saja datang di Pantai Akarena di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, yang akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah hingga nanti proses pengundian nomor urut Capres Cawapres pemilu 2024 ini berakhir. Ya Tisa, demikian laporan dari Makassar. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda Jumardi atas laporan Anda langsung dari Pantai Akarena, Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sebanyak 16 wilayah panitia penyelenggara pemilu luar negeri di Eropa Barat sepakat mengadakan early voting yang jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 atau 4 hari sebelum pemilihan umum di Indonesia. Panitia penyelenggara pemilu luar negeri di Jerman, Belanda, Prancis, Italia, serta Spanyol akan menyelenggarakan pemilihan serentak lebih awal, yaitu tanggal 10 Februari 2024. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi jika nantinya ada kekurangan surat suara karena banyaknya jumlah pemilih di tiap-tiap PPLN. Diperkirakan jumlah DPT di 3 wilayah PPLN Jerman mencapai 21.000 orang. Sebagian pemilih sudah menyatakan akan memberikan suaranya lewat pos, sisanya datang langsung ke TPS. Hingga tanggal 15 November, PPLN masih menunggu WNI yang ingin mengubah metode pemilihan datang ke TPS atau lewat pos.
Banyak warga yang merasa mereka punya hak untuk datang langsung untuk memberikan suara di TPS misalnya. Tetapi kalau surat suaranya tidak cukup, nah karena mereka belum terdaftar sebelumnya, itu akan menjadi masalah juga di hari H. Jadi memang kami sangat mendukung gitu kalau PPLN memang mengejar bahwa masyarakat sesegera mungkin mendaftarkan diri supaya nanti tidak ada yang merasa sebenarnya saya boleh memilih tapi kok nggak boleh ya, karena surat suaranya memang tidak mencukupi kalau memang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di wilayah tersebut. Pihak PPLN sendiri terus melakukan sosialisasi agar WNI di luar negeri bisa terdaftar sebagai pemilih pada pemilu mendatang. Jadi sekarang kita sedang menggenjot melakukan banyak sosialisasi berkeliling di wilayah kerja KJRI Frankfurt untuk melakukan aktualisasi data kepada pemilih yang supaya nantinya mereka bisa mendaftarkan diri di pemilu 2024. Meski lebih dulu melakukan pemungutan suara, namun untuk perhitungan suara tetap akan dilakukan berbarengan dengan di Indonesia, yaitu tanggal 14 Februari 2023. Dari Nuremberg, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami kabarkan, Anda putuskan. Sampai jumpa.